Baiklah, pada kesempatan video tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat dashboard analisis penjualan dan marketing di Google Sheet. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti video tutorial ini, teman-teman bisa download project filenya. Nantinya teman-teman akan mendapatkan file seperti ini ya. Desain tampilan awal dashboard, kemudian sheet setup, data, dan analisa. Bagi teman-teman yang tidak memiliki waktu untuk mengikuti video tutorial ini, teman-teman bisa mendapatkannya melalui file finalnya ya, melalui link yang ada di deskripsi. Nantinya teman-teman akan mendapatkan dua buah tampilan dashboard ya, warna biru dan warna merah seperti ini. Nah, di sini ada filter tahun yang bisa berubah-ubah, kemudian bulan dan juga wilayah. Dan apabila dikosongkan seperti ini, maka yang difilter adalah tahunnya aja. Kalau mau dikosongkan semua, ini adalah semua transaksi ya. Jadi filternya ini adalah dinamis. Misal ingin membuat filter 2025 dan wilayahnya aja, misalnya Surabaya, maka ini adalah data yang ditampilkan tahun 2025 dan wilayahnya Surabaya saja. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya ya. Nah, di sini saya akan tutup. Nah, di sini teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Ini project filenya ya. Ya, ini saya hapus dulu aja. Nah, ini. Nah, kita hapus saja di sini, remove. Nah, ini belum kehapus ya. Nanti sini saya akan jelaskan bagaimana cara membuatnya ya, filter tahun, bulan, dan wilayah. Oke, langsung saja kita buat filter tahun. Klik di sel ini ya, kemudian insert, lalu drop down. Selanjutnya pilih yang drop down from range ya. Nah, lalu pilih datanya di setup ya, tahun, pilih tahun di sini. Sampai sini nggak apa-apa, nanti kalau ada tambahan otomatis akan terisi ya. Kemudian klik OK, lalu pilih yang advance, kemudian pilih yang arrow, kemudian done ya. Kemudian ulangi untuk yang bulan, insert, drop down, pilih yang range, lalu pilih datanya di setup ini ya, wilayah, kemudian klik OK, lalu advance, kemudian arrow, done. Kemudian untuk yang wilayah juga sama, insert, drop down, pilih yang range, lalu seleksi datanya. Sini Januari sampai Desember. Oke, klik OK, lalu pilih yang arrow aja ya. Oke, sudah selesai untuk pembuatan drop down-nya ya. Sekarang pindah di sheet analisa. Nah, teman-teman, kita akan buat filter tahun, kemudian bulan. Nah, ini sebagai sel bantu aja ya. Wilayah ya, kalau teman-teman mau mengarahkan ke sini nanti repot ya, klik ya, pindah sheet antara sheet analisa dan dashboard. Kalau dibuat seperti ini, teman-teman tinggal arahkan aja tahun ke tahun. Kemudian untuk bulan, karena nanti di fungsi query tidak mengenal dengan teks ya untuk bulannya, fungsi month-nya, maka di sini kita gunakan fungsi VLOOKUP ya. VLOOKUP, kemudian pilih yang dashboard di sini ya. Oh, ini kebalik ini ya, maaf. Oke, kita revisi dulu aja ini. Nah, kita edit aja ya. Select datanya kebalik, ini bulan. Oke. Kemudian yang ini adalah tahun ya.
Oh ini wilayah ya, maaf, wilayah seperti ini. Oke, dan play to all ya. Oke, sini jadi masih belum berubah ya. Oh masih, kita ubah di sini aja C. Oke, udah berubah. Sekarang yang wilayah kita edit ya. Oh, udah ya. Dan oke, ini udah betul ya. Nah, sekarang kembali di sheet analisa ya. Kita VLOOKUP ya. VLOOKUP dashboard, arahkan di sini, kemudian titik koma, tabel range-nya ya di setup ini ya. Kita ambil yang bulan dan kode bulan ini ya. Kita kunci dengan F4. Kemudian nomor 2 ya, indeksnya, dan tekan enter. Nah, di sini kalau bulan Januari hasilnya adalah 1. Kemudian untuk yang wilayah tinggal arahkan di sini aja, tekan enter. Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan membuat fungsi query-nya untuk mencari ini ya, nilai-nilai yang ada di scorecard ini ya. Oke, kita gunakan fungsi query ya. Kenapa saya ini perlebar untuk formula barnya, biar nanti kelihatan semua fungsi yang diketikkan ya. Adalah query. Oke, nanti biar nggak bolak-balik ke sheet data. Nah, di sini sheet data saya capture aja ya, seperti ini. Saya capture ke sini ya, biar tidak bolak-balik ya. Oke, sekarang kita ketikkan fungsi query ya. Query berasal dari data, mulai dari range sini A sampai key ya. Kita pilih semuanya. Jadi kalau ada penambahan data, maka secara otomatis tercover ya, terupdate ya nanti fungsi query-nya. Kemudian tekan Alt Enter untuk biar barisnya nanti berpindah ke bawah ya. Nah, kita select yang mau ditampilkan apa, nilainya ya, nilai order ya. Sum, kita gunakan fungsi sum ya, sum C ya. Kemudian kita kasih filter ya, where 1 sama dengan 1. Ini adalah untuk membuat fungsi dinamis ya, filter dinamis ya. Kemudian tanda kutip, ampersand, lalu if, kita gunakan fungsi if. Fungsi filter yang pertama adalah untuk tahun ya, B2 berarti ya, letaknya di B2. Ini kelihatan ya, nggak kelihatan, ketutup ya. Nah, ini B2 ya. Oke, saya tampilkan B2. Jika kosong maka kosong ya. Kemudian jika selain itu kita kasih n.
fungsi year ya. Kembali year di kolom A ya, year di kolom A sama dengan tanda kutip persen, kita arahkan ke sel ya, B2 juga sama ya, B2 kurung tutup, kita update ampersand lagi, lalu tanda kutip. Terus selanjutnya saya copy aja ya. Nah seperti ini, kita tinggal diedit B3, ini B3, kemudian di sini ganti month, bulan, karena filter yang kedua adalah bulan, kita plus 1 ya. Kenapa plus 1? Karena di fungsi month itu dimulai dari 0 kalau di Google Sheet ya, bukan dari 1. 0 mewakili Januari, 1 mewakili Februari, jadi saya tambahkan plus 1, jadi 0 plus 1 sama dengan 1 ya, jadi 1 adalah Januari biar enggak bingung. Kemudian untuk yang ketiga ini adalah B4, kita ubah B4 ya, ini B4. Lalu yang difilter adalah wilayah itu di kolom D ya, misalnya D sama dengan ini ya, karena berupa teks di sini ya, maka diapit tanda kutip 1 ya, kemudian diapit 2% ya. Seperti ini teks. Oke, seperti ini ya. Kemudian tekan Alt Enter lagi ya. Kita kasih label. Untuk label sum C ya. Kita kasih label total penjualan misalnya. Lalu tanda kutip, kemudian ditampilkan judul kolomnya ya, tutup kurung, lalu tekan enter. Nah di sini udah berubah ya, hasilnya udah kelihatan. Oke, udah kelihatan. Nah misalnya saya ubah di sini filternya, misalnya Surabaya. Nah ini hasilnya berubah ya, tadi kepalanya 4, ini 3 ya. Misalnya di sini jika saya hapus, ini hapus, maka di sini hasilnya NA ya. Karena ini NA ya. Nah, kita handle dengan fungsi if error ya. If error. Oke. Kurang R ini ya. If error. Nah, kita kosongkan seperti ini. Nah, di sini hasilnya 292 ya. Jadi fungsinya query-nya sudah berjalan ya. Kalau saya ini hapus, maka di sini hasilnya keseluruhan. Oke. Kita tampilkan kembali. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini adalah untuk penjualan ya, total penjualan di sini ya. Teman-teman kalau mau menghubungkan langsung tinggal dihubungkan aja ke sini ya. Tekan enter. Nah, udah bertambah ya. Kemudian selanjutnya untuk profit, total transaksi, total KTY ya. Nah, teman-teman tinggal copy aja ini ya fungsinya. Copy aja, taruh di sini. Tinggal diedit, mau menampilkan apa tadi ya di sini. Ditampilkan profit. Oke, kita ganti aja ya di sini. Profit K ya, berarti tinggal diganti di sini aja K. Di sini juga K ini. Kemudian kita ganti jadi profit ini.
lalu tekan enter. Ini adalah profitnya. Kemudian total transaksi ya. Nah, total transaksi juga sama, tinggal di copy aja, taruh transaksi berdasarkan apa? ID transaksi ya, B ya. B, ini B. Kita gunakan fungsi con ya. Con, tekan enter. Nah, ini total transaksinya adalah, oke, ini kita ubah total order aja ya, order aja seperti ini 15. Oke, selanjutnya adalah total quantity ya, yang terjual ya. Nah, kalau sudah fungsi query-nya udah jadi satu ini, ke bawahnya akan jauh lebih mudah ya, tinggal edit aja ya. Quantity kita copy yang ada sumnya aja ya. Oke, sum quantity berarti ini ya, G berarti ya, kita ganti G, ini juga ganti G. Oke, selanjutnya adalah produk terlaris, top pelanggan, top marketing ya. Nah, untuk selanjutnya adalah di bagian untuk produk terlaris ya, produk terlaris. Nah, saya kopikan ya. Saya taruh di sini aja ya. Nah, di sini adalah query-nya saya kopikan dari file yang sudah jadi ya, jadi nanti durasinya tidak terlalu lama karena fungsinya hampir sama ya, query semua ini. Nah, seperti ini ya, kita menampilkan ya, ini adalah nama produknya ya, adalah nama produk. Nah, kemudian C ini totalnya, total penjualan ya. Nah, tekan enter aja. Nah, di sini total penjualannya. Nah, seperti ini ya. Kita ubah ke number. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk yang ini adalah top pelanggan ya, top pelanggan. Pelanggan berarti C ya, C, ini ordernya C, C adalah pelanggan. Kemudian yang adalah marketing ya. Marketing ini adalah M ya.
kita ganti M, ini juga grupnya M, lalu M ini, kemudian kita ganti menjadi marketing. Oke, kita kopikan aja formanya seperti ini. Nah, sekarang kita coba hubungkan ya. Oke, kita hubungkan sama dengan profit. Kemudian di sini total transaksi, total order. Kemudian di sini adalah total kuantitinya. Nah, di sini kelupaan kalau mau diedit. Nah, ini. Lalu di bagian sini kita hubungkan ke sini produk terlaris. Nah, nilainya. Kemudian ini diarahkan di sini produknya apa. Oke. Lalu ini persennya ya. Persennya belum dibuat. Kita coba hubungkan terlebih dahulu ya, satu persatu. Oke, sudah dibuat ya untuk produk terlaris, top pelanggan, top marketing. Sekarang ini untuk persennya ya di sini. Nah, untuk persen kita tinggal rumuskan manual aja ya, ini per penjualan ini, dan ubah ke persen. Nah, seperti itu ya. Biar ini kita F4 ya aja, kita kopikan ke bawah sini. Oke. Nah, seperti ini ya, tinggal dihubungkan aja. Oke, lalu top pelanggannya, kemudian untuk yang marketingnya. Oke, udah jadi ya. Nah, masing-masing udah jadi. Nah, sekarang kita akan membuat untuk yang penjualan bulanan ya, penjualan bulanan. Saya kopikan dari fungsi yang sudah jadi aja biar menyingkat waktu ya. Nah, nanti saya sambil jelaskan sedikit-sedikit ya. Oke, di sini kita menampilkan data penjualan per bulan ya. Nah, di sini mohon A+1. Ini untuk menampilkan kolom A ini ya, berupa kode. Kemudian P ini adalah bulan. Nah, karena di sini biar terlihat enak ya, di sini saya kasih bantu kolom ya, kolom bantu bulan ya, namanya. Kemudian sum J adalah total ordernya ya, seperti ini ya. Jadi hasilnya seperti ini, difilter berdasarkan bulan, berdasarkan tahun ini ya. Di sini filternya cuma 2 ya. Satu pun itu enggak masalah nih harusnya, karena di sini untuk menampilkan penjualan per tahunan aja ya, per tahun aja ya. Di sini filternya cuman tahun dan marketing. Jadi kalau marketingnya dipilih nanti akan berubah ya di sini. Oke. Selanjutnya adalah untuk
penjualan secara harian ya, harian. Kita taruh di sini aja ya. Nah, ini berhubung ini datanya ya, datanya. Berhubung datanya ini tidak urut ya, Senin, Selasa, Rabu sampai Minggu, maka kita kasih bantu ya, kasih bantu secara manual ya. Nah, kita gunakan fungsi VLOOKUP aja ya, VLOOKUP, pilih seleksi ya, kemudian 2, nah ini ada NA Kamis, karena di sini datanya Kamis nggak ada penjualan ya, kita kasih handle ya, fungsi if error ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kosong ya. Oke, kita copy formatnya seperti ini. Jadi ini sudah berurutan ya. Kalau mau dikasih nama, ini hari, ini nilai penjualan. Selanjutnya kita akan cari untuk yang marketing ya. Kita yang untuk marketing, ini adalah fungsinya untuk penampilan M ini adalah marketingnya, kemudian total penjualannya J, kemudian ini grupnya ya M, sum C dibatasi limit ya, limit 5, jadi di grup berdasarkan marketing dibatasi 5 teratas saja. Nah, ini descending ya, diurutkan dari yang terbesar. Kemudian ini label, sama aja. Jadi kalau teman-teman udah menguasai, mengerti di fungsi query ini, selanjutnya teman-teman tinggal mengikuti aja ya, tinggal edit aja ya, seperti itu. Kalau masih bingung, tanyakan aja lewat kolom komentar. Oke, ini marketingnya. Kemudian apalagi, kita coba cara bayarnya ya. Cara bayarnya taruh di sini ya. Juga sama, menampilkan L, cara bayar di L, J ya. Kan enter. Kemudian top 10 produk ya. Kita taruh di sini top 10 produknya. Ini produknya E ya. Limit 10 ya, kan enter. Nah, sekarang udah lengkap ya. Selanjutnya kita akan membuat grafiknya ya. Nah, grafiknya kita coba buat grafiknya. Oke, kembali di sheet analisa, kita buat grafik yang top 10 produk ini dulu ya. Ini insert chart, kemudian di bagian chart type ini ya, kita pilih tipenya ya, mau yang ini ya, bar chart. Kemudian di bagian sini, saya atur di sini adalah top 10 produk terlaris. Nah, seperti ini. Kita atur font size-nya misalnya 14 atau 16 saja ya. 16, warnanya hitam. Nah, kemudian di sini saya hapuskan aja ya.
Saya seleksi lalu tekan delete ya. Nah, kalau mau ini nggak muncul ya, ini garisnya nggak muncul, diklik aja lalu pilih yang uncheck ya, mayor grid line. Kemudian ini nggak bisa dihapus, kita pampatkan ke bawah aja seperti ini. Kemudian pilih batang grafiknya. Kemudian saya kasih label data seperti ini ya, seperti ini ya, label data. Dan saya copy chartnya ke sini. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Oke, kita atur. Nah, seperti ini ya. Kita pampatkan seperti ini ya. Oke, udah jadi. Selanjutnya kita buat grafik lagi di top marketing ya. Top marketing juga kita gunakan chart yang sama aja ya, bar ini top 5 marketing. Ini 16 warna hitam, ini juga sama, hapus kita pampatkan, kemudian garis bantunya seperti ini. Nah, kita kasih data label, lalu kita copy grafiknya ya ke dashboard. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita buat yang penjualan, ini dihapus saja, bulanan. Chart kolom aja. Dan ini bulannya dihapus ya. Sini kita pampatkan aja. Penjualan bulanan 16 warna hitam. Kemudian ini grid line-nya kita hapus, lalu kasih label seperti ini ya. Labelnya dikasih warna hitam aja. Nah, seperti ini. Biar ada ruang, dari kiri kita kasih spasi, lalu saya copy ke dashboard. Nah, seperti ini. Kita perlebar. Oke, selanjutnya kita akan buat penjualan harian dan metode pembayaran ya. Kita hapus ini penjualan harian dari sini, insert chart ya, kita gunakan kolom aja. Ini penjualan hariannya. Warna hitam, grid line-nya kita hilangkan, kemudian kasih label, kalau mau dikasih label. Nah, ini posisinya ya, inside end seperti ini. Kalau mau yang di luar adalah outside end ya, seperti ini ya. Warnanya warna apa? Labelnya dikasih warna hitam aja, dikasih ruang. Nah, seperti ini. Lalu kita copy di dashboard. Nah, kita
tampilkan di sini ya, letakkan di sini. Nah, kita atur. Oke, seperti ini. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk cara pembayaran ya, grafik cara pembayaran. Insert chart. Kita gunakan chart yang berbeda nih ya, pie chart aja. Kita custom menjadi donut chart ya. Donut chart aja ya. Nah, seperti ini. Ini kita kasih judul cara pembayaran. Ini 16 warna hitam. Oke, kita copy. Nah, seperti ini ya. Biar warnanya senada, teman-teman edit aja ini ya. Warnanya biru. Ini biru agak muda. Nah, seperti ini. Ini biru yang lebih tua misalnya. Ini agak tua. Ini lebih muda misalnya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, udah kelihatan ya. Atau kalau ini terlalu gak kelihatan ya. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, pada dasarnya ini udah selesai ya. Nah, kita coba cek aja ya fungsi filternya. Kita pilih filter 2025. Oke, udah berubah. Kita pilih Maret, udah berubah ya datanya. Kemudian pilih yang wilayah Malang, udah berubah. Jika saya hapus wilayahnya Malang, ini udah berubah ya. Kalau saya hapus bulannya Maret, juga sudah berubah ya. Lalu saya hapus filter tahunnya, juga sudah berubah ya. Nah, jadi filter sudah terhubung ke semua data yang ditampilkan di dashboard. Tinggal di finishing aja. Kalau teman-teman kurang suka dengan warnanya, teman-teman tinggal ganti aja ya, ganti aja warnanya. Tinggal diseleksi lalu pilih yang di sini ya. Pilih warnanya apa aja, silakan dicoba-coba atau diulik sendiri ya. Untuk dasar pembuatan dashboardnya sudah selesai ya, udah finish ini ya, tinggal dirapikan aja kalau ada yang dirapikan. Misalnya ini nanti dibuat menjadi tahunnya ini ya, totalnya ini menjadi ke dalam jutaan, atau kalau nilainya miliaran diubah ke miliaran. Oke, video tutorial kali ini saya cukupkan sekian. Bagi teman-teman yang kurang jelas atau kurang paham mengenai tutorial ini, teman-teman bisa tuliskan atau tulis pertanyaan bagian mana yang belum jelas di kolom komentar. Sekali lagi, bagi teman-teman yang menginginkan file finalnya, teman-teman tinggal download link yang ada di deskripsi. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.